Shalom, selamat pagi semuanya. Pasti adik-adik sehat-sehat, udah pada nunggu semua kan kita mau ibadah sekolah minggu bareng-bareng? Iya, biarpun di rumah saja kita tetap bersuka cita, tetap mau memuji Tuhan ya. Karena kita anak-anak Tuhan harus bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik ya. Yuk kita puji Tuhan, yuk kita ibadahnya kita buka dengan puji Tuhan. Happy ya. Yuk berdiri semuanya, mama papa juga, oma opa boleh berdiri semuanya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk kakak Gap sama kakak Rafael juga boleh berdiri, kita sama-sama mau nyanyi ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis, kita akan tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tetap mau memuji Tuhan. Kita sebut haleluya Tuhan ya. Kita akan menyanyi lagi haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Iya, semuanya udah senang, semuanya udah sukacita. Kita akan berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk memuji Tuhan bersama-sama,
Walaupun kami tidak bersama-sama dalam satu gereja, tetapi kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami sehati untuk memuji Tuhan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai kami dari malam hari hingga pada pagi hari. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu juga berdoa bagi mama papa kami, oma opa kami, om dan tante kami, agar mereka juga sehat, mereka juga penuh sukacita seperti kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan puji Tuhan kembali setinggi-tingginya langit. Kita berdiri lagi semua, jangan duduk aja ya. Kita berdiri, kita loncatnya yang tinggi ya. Iya deh, yuk kita nyanyi sama-sama. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya, ya, tinggi langit semuanya kasih Yesus lebih tinggi ya. Dalam lautan lebih dalam lagi, kasih Yesus lebih dalam lagi ya. Jangan takut, Tuhan mencintai kita semua, Tuhan menyertai kita semua, dan Tuhan selalu ada untuk kita semua ya. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Yati ya. Yuk kita siapkan hati kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar dengan sikap berdoa. Tutup matanya, tunduk kepalanya, dan kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Amin. Shalom, selamat pagi buat adik-adikku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Iya, saat ini juga adalah waktu yang mungkin ditunggu-tunggu sama adik-adik semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau saksikan tayangan berikut ini.
Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian mewah dan kain yang halus. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, yang selalu berbaring di dekat rumah orang kaya tersebut. Orang kaya tersebut hidupnya selalu bermewah-mewah. Ia bersuka ria dalam segala kemewahan yang dimilikinya. Lazarus, sang pengemis yang penuh dengan borok itu, ingin menghilangkan laparnya dengan mengambil sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Orang kaya tersebut tidak mau memberi sedikit pun makanan kepada Lazarus. Malahan datang anjingnya yang menjilati borok luka Lazarus. Kemudian matilah Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus. Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu orang kaya itu berseru. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ya, adik-adikku semuanya sudah lihat ya video yang tadi ya. Ya, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana perlakuan orang kaya terhadap orang yang miskin. Ya, kalau di dunia itu orang kaya itu identik dengan dia punya banyak uang, dia punya banyak baju-baju yang mewah, dia punya rumah yang bagus, makanan yang berlimpah dan enak-enak, ya kan? Nah, di sini tidak salah sih sebenarnya ya dengan orang kaya, tapi tergantung kepada orangnya. Ya, orang kaya itu ya kalau dia mengasihi orang lain seperti yang Tuhan bilang, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri itu tidak salah. Tapi orang kaya yang di dalam Alkitab ini, dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang yang miskin seperti Lazarus yang sudah tidak ada uang, bajunya bolong-bolong, badannya pada luka-luka. Nah, dia pun kelaparan. Nah, saat itu dia datang, dia pengen makan. Tapi supaya dia dapat makanan, dia duduk di bawah di dekat rumah orang kaya itu ya. Jadi katanya pas mereka makan, kalau makanan yang jatuh itu baru dia bisa ambil buat makan ya. Sampai maaf, tapi anjing peliharaannya itu sampai menjilat luka-lukanya dia ya, luka-lukanya dia. Nah, akhirnya pas mereka meninggal, dua-duanya meninggal ya. Tapi
tempat mereka berbeda-beda. Ya, Lazarus dibawa sama malaikat Tuhan untuk duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ya, sedangkan orang kaya tadi dia itu mati masuk neraka, ya, alam maut, ya. Nah, pada saat itu kita sudah dengar ya, kita sudah lihat juga ceritanya, dia sampai gak tahan panas, dia haus sekali, dia kepanasan sekali, ya, sampai dia minta supaya Abraham suruh Lazarus mencelupkan jarinya saja ke air supaya mengajukan mulutnya yang sangat panas. Ya adik-adik, jadi kesimpulannya buat kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita perlu menolong orang lain, perlu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau ada orang yang kelaparan, yang kita tahu dia kelaparan, kalau kita punya makanan lebih, kita boleh berbagi, kita boleh bagikan kepada mereka. Atau ada teman kita yang jatuh, kita jangan tertawakan, jatuh dari sepeda ya contohnya, kita jangan tertawakan, tapi kita mau menolong, membantu dia. Kalau ada luka, berarti kita bantu dia supaya dia bisa dapat perawatan. Terus kalau ada yang sakit, kita juga bisa mendoakan. Kalau kita tidak sempat datang ke rumah, kita bisa mendoakannya saja dari rumah kita masing-masing, ya. Tapi kalau kita sempat untuk membesuknya, kita boleh membesuknya dan berdoa buat dia. Gitu adik-adikku semuanya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini tentang kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Ya. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini, adik-adik diingat ya, nanti dihafal lagi seperti minggu-minggu yang lalu ya, tentang Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi semoga firman Tuhan jadi berkat buat adik-adik semua dan buat kita semua. Kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik nanti besar pun tetap melakukan firman Tuhan karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Oke, demikian firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan jadi rema tertanam di hati kami untuk kami sanggup mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Yati dan Tante Eli untuk pujian dan firman Tuhannya hari ini. Bagaimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Semoga kalian bisa memetik hikmah dari firman Tuhan yang sudah dibawakan hari ini. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk setiap hari tetap bersyukur walaupun kita saat ini ibadahnya masih ibadah online. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi ibadah di gereja seperti biasa. Oke? Sebelum menutup ibadah online hari ini, kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Walaupun kami masih tetap dengan ibadah online di rumah ya Tuhan, tapi lihatlah anak-anak-Mu penuh dengan antusias dan menyambut firman Tuhan-Mu ya Tuhan, walaupun kami terbatas oleh tempat dan waktu, dan kami juga masih belum bisa ibadah di gereja seperti biasanya Tuhan. Tuhan, kami percaya di balik semua kejadian ini ada hikmah yang bisa kami petik dan ada kebaikan yang akan kami tuai nantinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani hari ini, untuk Tante Eli, Kak Yati, dan Kak Sela. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berikanlah mereka selalu kesehatan Tuhan, jauhkanlah mereka dari
kiranya mereka akan terus tetap setia melayani-Mu ya Tuhan, walau berbagai macam halangan selalu datang kepada kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, agar kiranya kembali seperti sedia kala ya Tuhan, seperti dulu lagi, dan anak-anak bisa kembali sekolah, dan para orang tua bisa kembali bekerja dan beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Anak-anak maunya sudah rindu bertemu dengan teman-temannya di sekolah ya Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan keceriaan ya Tuhan. Jauhkan anak-anak maunya juga dari segala macam sakit penyakit dan godaan-godaan dari iblis-iblis jahat ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah yang sudah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, jangan lupa tetap berdoa untuk Indonesia dan berdoa juga untuk kesehatan kita semua ya teman-teman, agar nanti kita bisa bertemu lagi di gereja. Dan kakak juga rindu pada kalian. Semoga kalian di rumah juga sehat-sehat saja, dan tidak lupa juga kakak juga berdoa untuk adik-adik di rumah. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Semoga saja kita masih bisa bertemu di gereja dan tidak ibadah online lagi ya. Sampai jumpa adik-adik semuanya. God bless you dan selamat hari Minggu.